Nek, nenek mau kemana? Ini kan masih hujan. Hah? Hujan? Masa sih? Iya, Nek, ini hujan. Oh, yaudah Rifki, tolong nenek pinjam payung ya nak ya. Tolong ambilin ya, boleh kan? Nek, nenek nanti aja dagangnya. Ini kan masih hujan. Mendingan abis hujan Rifki bantuin. Maksudnya Rifki mau bantuin, Rifki mau ikut? Iya, Nek. Jangan. Rifki di rumah aja sama Tante Ulfa. Ya, biar nenek sendiri. Nek, tapi kan Tante Ulfa lagi bobo di kolong meja. Kata dia, dia ngantuk. Karena dia habis nonton dangdut semalam. Jadi, kalau Rifki di rumah, Rifki nggak ada temen dong. Tante Ulfa juga sebentar lagi bangun kok Rifki. Kalau enggak kamu bangunin aja. Ya, pokoknya kamu di rumah nggak usah ikut nenek. Ya nak? Tapi Rifki mau bantuin nenek. Terus nenek kan lagi nggak bisa ngeliat. Nanti salah ngasih kue lagi. Ya udah, kamu boleh bantuin nenek. Tapi ada syaratnya. Apa nih syaratnya? Rifki nggak boleh jauh-jauh dari nenek. Ya? Yes. Yaudah Nek, Rifki janji. Rifki nggak akan jauh-jauh dari nenek. Ya. Rifki ambil payung dulu ya Nek. Iya, ayo. Nenek tunggu sini. Ini Nek. Udah, payungnya ada? Ada. Nah, yuk. Ini didorong, coba dorong. Nah. Udah kekunci? Dah. Nah, nenek masuk ke payung juga. Mana payungnya? Ini. Nah, yuk. Ayo Nek. Mana Rifki di mana sayang? Ini aku di sini. Oh ya ampun. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh ya. Iya. Mbak, iya? Junanya ada nggak? Ada Mbak Saskia. Tapi Mbak, maaf saya lupa. Apaan sih? Pegang-pegang segala. Pak Juna ternyata barusan keluar untuk meeting. Saya lupa. Jangan-jangan si Juna nggak mau ketemu gue lagi. Si Mbak Bloon ini pasti disuruh bohong. Lu pasti bohong kan? Tadi bilangnya ada sekarang nggak ada. Nggak percaya gue. Tapi Mbak... Juna! Kok Juna nggak ada sih? Apa jangan-jangan dia ngumpet ya? Bah! Nggak ada dong. Juna! Jun! Ih! Kesel banget sih, masa dia keluar kantor nggak bilang-bilang? Bisa. Ternyata beneran nggak ada. Oke. Wah, kenapa ya? Seumur-umur dari dulu gue nggak pernah kayak gini. Gue males banget ketemu sama Saskia. Padahal kan gue teman dari kecil sama dia. Kenapa ya gue males? Mendingan gue cari Dira deh.
Tuh kan, bener dugaan gue. Dia pasti masih ada di kantor nih. Ini gak bisa didiamin. Ini mau kemana sih? Gue labrak aja sekalian. Dir. Kebetulan banget aku mau bicara sama kamu. Oh, aku taruh dulu ya, di dapur. Yaudah. Sebentar ya. Jangan lama-lama ya. Sini. Aku punya hadiah untuk kamu. Aku membelikan gelang emas putih ini untuk kamu. Kamu lihat? Ada 3 buah liontin di sini. Yang satu berbentuk hati sebagai lambang tanda cinta aku ke kamu. Yang kedua berbentuk rumah sebagai lambang kalau aku ingin bangun masa depan bersama kamu. Dan yang ketiga berbentuk jangkar. Kamu adalah jangkar kehidupan aku, Dir. Aku serius dan aku berkomitmen ingin menjadi seorang suami dan ayah. Tirta, ini emas putih. Pasti mahal harganya. Kamu ngapain sih buang-buang duit kamu kayak gitu? Kita kan belum gajian, Tirta. Dira, apapun itu kalau aku ada rezeki pasti aku berikan untuk kamu. Lagi pula kamu gak usah khawatir, aku udah menabung kok untuk persiapan menikah kita. Kamu terima ya, untuk kamu. Ya. Makasih ya, Tir. Sama-sama. Aku pakein ya, langsung. Mulai sekarang jangan dilepas dari tangan kamu. Mana? Sini tangan kamu. Nah, sini aku pakein. Cocok sama kamu? Makasih ya. Iya. Jangan liatin gitu dong. Tania, kamu kenapa? Kita ke rumah sakit sekarang ya, kita ke rumah sakit. Iya, ya. Tania tenang ya, kamu nggak usah takut, nggak apa-apa kok ya. Marcel, kenapa Tania, kamu nggak apa-apa kan? Sakit banget. Marcel, ruam-ruamnya seberapa parah? Cukup parah, Pak. Ini semua karena wajah Kania belum sembuh total. Tapi sudah sering terpapar sinar matahari. Apalagi Kania pakai makeup ketika photoshoot. Akibatnya ada sedikit infeksi di wajahnya, Pak. Sementara waktu ini, biarkan Nia pakai perban. Iya. Iya,
tenang kan ya, tenang. Apa muka aku akan kembali lagi, Sel? Kan ya, tenang ya. Tenang sayang, tenang. Papa sama Marcel pasti akan mengobati ini, menangani ini. Ya, dengan semaksimal mungkin. Kan ya kamu harus tenang dan percaya kalau kamu didampingi oleh 2 dokter ahli bedah yang hebat, yang terkenal. Tenang, Marcel udah dikasih salep yang Sudah, Pak. racikannya Papa. Udah, obat itu akan mempercepat penyembuhan kamu ya. Paling beberapa hari kamu tahan ya. Enggak, aku nggak akan pernah bisa tenang. Masalah wajahku nggak akan pernah bisa tenang. Karena keluargaku, kehidupanku, semua bergantung bagaimana penampakan wajahku. Kania dengarkan saya. Ya. Ini tidak semenakutkan yang kamu pikirkan. Semua akan baik-baik saja. Kalau begini, rasanya aku putus asa, gak ada harapan. Kania, saya sudah sering janji sama kamu kan. Apapun yang terjadi, saya akan membantu kamu, saya akan menolong kamu. Itu janji saya sama kamu. Kamu gak perlu takut. Ada saya di sini. Terima kasih, Marcel. Kata-kata kamu bikin aku sedikit lega. Pokoknya, aku akan balas si Saskia palsu itu dengan cara apapun. Karena dia yang telah membuat aku terlempar dari rumahku sendiri. Ya. Saya janji sama kamu. Sini. Tuh. Tah. Aku beliin mobil-mobilan ini buat Rifki. Bagus gak? Hah? Bisa nyala nih? Tir, kamu ngapain beli mobil kayak gini? Ini pasti kan mahal banget harganya. Kamu nggak perlu kayak gitu, Tirta. Kamu tuh udah ngasih apapun buat aku. Ini gelang, cincin, segala macamnya. Kamu ngapain sih? Bisa habis dong honor kamu kalau kayak gitu. Dira, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Aku nih selalu cari kerja tambahan, gaji aku juga itu semua buat kamu, buat Rifki. Yang penting kamu sama Rifki tuh bahagia. Buat aku nggak masalah kok. Lagi pula kan Rifki suka main mobilan. Kamu tahu nggak? Kalau Rifki main sama aku ya, tuh Rifki tuh suka masuk ke kardus terus minta sama aku, Om dorongin Om. Mau ngapain Rifki? Aku mau jadi Michael Schumacher. Aku dorong terus, gitu. Ya udah aku beliin ini buat dia. Biar Rifki senang. Ya lagi pula nanti kalau lama-kelamaan aku dorongin Rifki terus, aku mau bisa encok. Ya ampun, Tirta. Kamu bener-bener mikirin Rifki banget dan ngertiin Rifki banget. Kok diem aja? Gak suka hadiahnya ya? Aku suka kok, Tir. Makasih ya. Aku sekarang jadi tambah yakin sama keputusan aku. Untuk terima tawaran nikah kamu, Tir. Makasih banyak ya. Aku yang terima kasih. Kamu percaya sama aku.
Tirta, ngapain lagi sih sama Dira? Oh, jadi gitu ya? Salah satu tugas manajer itu gangguin karyawan di jam kerja, ya? Maksudnya ngomong kayak gitu apaan, Jun? Jun, kamu itu tamu, Jun. Gak seharusnya ngurusin karyawan kayak gini. Justru karena aku tamu kafe, aku berhak dong buat kritik apapun yang gak enak dilihat pakai mata. Masa lagi jam kerja bisa mesra-mesraan? Emangnya nggak malu dilihat sama customer lainnya di sini? Juna, kalau kamu nggak suka di kafe ini, kamu bisa cari kafe yang lain, Jun. Masih banyak kok di luar sana. Kok kamu malah jadi ngusir aku? Ya kalau kamu cari ribut, aku nggak akan segan-segan ngusir kamu dari sini, Jun. Sudahlah, Dir. Gak enak kalau dilihat sama tamu lain. Ya. Lebih baik kalau kamu memang harus ngobrol sama Juna, kamu cari meja kosong aja, ya? Kasih tahu dia, jangan kurang ajar kalau jadi tamu. Kamu ngapain di sini, Jun? Mau cari ribut? Aku di sini cuma mau makan kok. Ya udah, aku antar ke kursi kamu ya. Ya. Aku mau pesen ini aja, Oh, nasi goreng. tapi pakai salmon ya. Udah itu aja. Itu aja. Dir. Aneh, kenapa aku jadi berdebar-debar gini dipegang Juna? Padahal cowok ini udah bikin aku kesel banget. Tapi kenapa bikin aku seperti lebih hidup ya?